hati akan melahirkan kemajuan? Apakah sesuatu yang mengandalkan hati itu akan melahirkan sebuah sistem manajemen yang kuat? Sesuatu yang mengandalkan hati adalah sifat tertinggi dari manusia. Karena apa? Karena dia melahirkan intuisi. Karena dia intuisi, maka dia punya kepekaan. Karena dia punya kepekaan, maka dia talent yang disebut dengan indera keenam dalam manusia. Dan saya katakan secara ilmiah hari ini, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, terutama misalnya suku Sunda, misalnya suku Jawa, dan suku yang lainnya, dia hidupnya mengandalkan hati. Dari hidup mengandalkan hati itu lahirlah pengelolaan hidup dengan menggunakan hati. Karena pengelolaan hidup menggunakan hati, maka cenderung efisien. Saya contoh, banyak ibu-ibu yang tidak sekolah, buta huruf, tetapi dia mampu mengelola keuangan suaminya yang pas-pasan. Gajinya cuma 4 juta, gajinya cuma 3 juta. Dia mengandalkan hatinya, maka pengelolaan keuangannya tidak dengan pikirannya, dia dengan hatinya. Ibu-ibu masak sambal itu pakai hati. Ibu-ibu tradisional kita yang masakan tradisional itu nggak pakai pikiran, dia pakai hati. Nggak pakai sekian gram gula, sekian gram cabai, sekian gram bawang. Enggak, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen. Dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ulek dengan hatinya. Jadilah masakan-masakan tradisi yang unggulan, yang itu menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Pakai hati. Kemudian yang pakai hati itu akan apa? Melahirkan kebahagiaan. Sentuhan pakai hati itu beda. Orang berucap pakai hati itu beda. Ini kalian semua berdiri di sini, duduk di sini menjadi mahasiswa, tumbuh karena kalian hidup berdasarkan hati ibumu-nya masing-masing. Ini adalah karya-karya hati. Kalian menjadi manusia itu juga lahir dari hati, dari percintaan, lahir dari perasaan, melahirkan dengan perasaan, menyusui dengan perasaan, memberikan makan dengan perasaan. Jadi apa yang menjadi problem bagi Gen Z hari ini? Banyak mereka yang hidup orang tuanya tidak lagi menggunakan hati dalam pendidikannya. Itu. Oke, hati. Yang kedua adalah pikiran. Itu mewakili kaum maskulin. Pikiran penting. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu diukur pakai rasa. Harus ada diukur pakai pikiran. Untuk apa? Memasuki standarisasi. Bagaimana standarisasi? Dita memasuki kelas dunia, di mana dunia keukurannya harus nyata. Ada timbangannya, ada meterannya, semuanya harus nyata. Kemudian harus dibuat dalam karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal internasional. Itu, nah orang tua kita dulu itu kenapa karya-karyanya tidak mendunia? Karena mereka tidak ditulis. Cerita-cerita tentang rakyat yang ada di Indonesia kenapa tidak menjadi sesuatu? Karena tidak ditulis. Karena tidak ditulis hanya lahir dari pikiran dari hati ke hati, dari mulut ke mulut. Negara lain kenapa mengalami kemajuan kemudian seluruh karyanya harus dibayar? Karena dia pakai pikiran. Nah, tinggal persoalannya adalah Indonesia hari ini, Jawa Barat hari ini, kita harus memasuki 2 fase. Kita harus menggabungkan dua-duanya. Saya katakan, orang Asia, orang Indonesia, kekuatannya bukan di membaca. Orang Barat, kekuatannya di membaca. Orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jakarta, ini Jakarta sebagian, ada orang Banten, kekuatannya bukan di membaca kemampuan dirinya, di mendengar dan di melihat. Jadi ada orang yang hebat karena sering mendengarkan. Maka teori pendidikan lama itu guru tuh bercerita. Teori pendidikan lama guru tuh bercerita. Guru-guru ngaji itu ngajar di pesantren itu bercerita. Kita sejak kecil
banyak mendapatkan cerita, sehingga anak-anak yang kaya pikirannya itu lahir dari keluarga yang ibu bapaknya pandai bercerita yang masuk dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya kekuatan orang kita itu di pendengaran, di banyak mendengar. Makanya kita ini perlu menjadi orang yang banyak mendengar. Yang kedua, melihat apa yang dilihat. Nah, kemudian setelah didengar dan dilihat, kemudian apa yang dirasakan. Sehingga otodidak yang lahir menjadi karya kreatif hari ini, itu lahir dari kebiasaan mendengar dan melihat. Dan itu keunggulannya. Sehingga di kita ini banyak ahli elektronik yang tidak sekolah. Dia hanya kebiasaan mendengar dan melihat apa yang dilihat dalam lingkungannya. Dia ahli otomotif, itu berdasarkan pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bangunan, pendengaran perlihatannya. Dia menjadi ahli mekanikal, pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bisnis, mengelola perusahaan di berbagai tempat. Tidak sekolah SD, tidak tamat, banyak yang itu. Kemudian apa? Pendengaran dan penglihatannya melahirkan banyak pengalaman bagi hidupnya. Maka keberhasilan manusia itu bukan hanya sekedar berapa yang dia baca, IP-nya berapa, tapi seberapa besar dia melewati gelombang hidup yang panjang, yang dia hidupnya pasang surut, terlatih emosinya, maka lahirlah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau intelektual quotient, emosional quotient, dan spiritual quotient. Jadi mahasiswa yang unggul bukan hanya mahasiswa yang tinggal di perpustakaan baca buku, tetapi mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang membaca, mahasiswa yang mendengar, mahasiswa yang melihat, mahasiswa yang merasakan. Maka organisasi terbesar bagi hidup Anda adalah seluruh alam semesta harus Anda lewati dalam perjalanannya. Sehingga ketika tadi bicara persoalan healing, traveling, itu sudah bisa menjadi bagian pengayaan pikiran Anda. Bisa healing gratis, bisa traveling gratis. Dengan cara apa? Penghayatan hidup didapat dari pengalaman hidup. Jadi kalau ingin sukses, perbanyaklah pengalaman. Pengalaman dilahirkan dari mau mencoba. Jadi kalau ingin orang mengerti perasaan perempuan, maka jadilah laki-laki yang sering diputuskan oleh wanitanya.